Pada tahun ini, YG Entertainment telah menjual merek makanan dan kosmetiknya untuk membayar utang kepada investor. Chaeyeon terlihat menangis sambil berkata, "Saya rasa saya tidak bisa menari lagi." Apa yang akan terjadi pada Kris Wu? Hey yo, what's up guys, I'm Isokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang acara We Got Married yang baru-baru ini itu kan menjadi topik perbincangan hangat. Dan bahkan member dari NCT sendiri itu sempat loh masuk dalam daftar casting untuk We Got Married. Dan pihak MBC sendiri itu telah membantah kabar di tengah meningkatnya minat apakah We Got Married akan kembali setelah 4 tahun. Jadi pada tanggal 3 Agustus, perwakilan industri melaporkan bahwa program tersebut akan memperluas konsep selebriti menjadi anggota keluarga. Laporan tersebut menyatakan bahwa We Got Married Returns akan diproduksi sebagai program pendek 8 episode yang ditujukan untuk audiens global, ditayangkan secara bersamaan di sekitar 20 negara. Dan sebagai tanggapan, sebuah sumber dari MBC berkomentar, We Got Married Returns nggak akan diproduksi. Perwakilan juga mengklarifikasi bahwa diskusi diadakan untuk potensi pengembalian format. Tetapi pada akhirnya diputuskan bahwa program tersebut tidak akan diproduksi. Meski demikian, seperti yang dilansir dari Export News, laporan tersebut juga mengatakan kami akan memilih bintang K-pop top seperti NCT. We Got Married sendiri adalah variety show MBC yang ditayangkan dari tahun 2008 hingga tahun 2017 yang menampilkan bintang-bintang yang berpasangan untuk pernikahan virtual. Dan We Got Married sendiri adalah variety show MBC yang ditayangkan dari tahun 2008 sampai tahun 2017 dan menampilkan bintang-bintang top yang berpasangan untuk pernikahan virtual. Nah, acara ini itu banyak sekali disukai oleh orang-orang karena apa? Karena mereka itu bisa melihat keuangan dari idol-idol dan juga artis Korea sana. Tapi acara ini juga mungkin akan ngebuat banyak sekali penggemar menjadi cemburu karena keuangan dari para idol K-pop. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian sangat menantikan program ini atau kalian itu tidak mau program ini diadakan kembali karena kalian takut idol kalian nanti bisa deket sama idol cewek yang lain? Karena yang namanya penggemar itu memang punya perasaan gitu sama idolnya. Ada beberapa penggemar yang it's okay kalau idolnya itu bersamaan dengan idol yang lain. Tapi ada beberapa penggemar yang tidak suka idolnya itu dekat dengan yang lain. Nah, kalau kalian sendiri tipe penggemar yang mana nih? Langsung aja yuk komen di kolom komentar dengan yang jujur ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai YG Entertainment. Nah, untuk YG Entertainment sendiri ada dua topik. Yang pertama adalah debutnya Baby Monster dan yang kedua tentang tutupnya bisnis dari YG Entertainment. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai bagaimana debut dari girl group baru YG Entertainment yaitu Baby Monster. Jadi Cinggu, baru-baru ini ada CEO dari jaringan restoran YG Entertainment yaitu YG Foods telah berbicara mengenai girl group rookie tersebut dalam sebuah wawancara. Nah, wanita ini menjawab bahwa dia bekerja dengan girl group baru YG yang disebut Baby Monster dan yang memiliki 10 orang member. Informasi ini sendiri belum pernah dirilis sebelumnya. Jadi ini tuh kayak eksklusif gitu sih. Dan gak hanya itu saja, ia yang berposisi sebagai mentor ini mengatakan 10 member Baby Monster itu berkualitas luar biasa dan layaknya punya 10 Jennie Blackpink dalam satu grup. Jadi dia itu kayak memuji banget sih bagaimana level gadis-gadis tersebut. Selain bertalenta pasti para membernya itu sangat cantik banget. Dan sementara itu jumlah member memang belum ditentukan sejak Maret lalu. 10 bisa saja hanya seleksi trainee yang kemudian akan debut. Mengetahui bagaimana YG bekerja, mereka tidak mungkin akan memberitahu begitu saja. Jadi emang sih guys, jumlah member dari YG Entertainment itu memang tidak bisa diprediksi. Bisa banyak, bisa sedikit. Intinya mereka itu penuh dengan misteri. Mungkin sekarang kita mendengar 10, tapi yang didebutin 4 atau enggak 5. Ya, sebelum ada teaser ataupun perilisan informasi resmi dari YG Entertainment, ya kita tunggu aja ya guys ya. Jangan yang kayak berharap banget, soalnya kalau berharap takutnya sih sakit ntar pas melihat bagaimana realita. Dan untuk topik yang kedua adalah mengenai YG Entertainment yang dilaporkan menutup bisnis golfnya. Jadi setiap penggemar K-pop itu mengenal YG Entertainment sebagai artisnya ya. Tetapi musik itu bukan satu-satunya industri guys tempat agensi tersebut meraih keuntungan. Faktanya mereka saat ini punya bisnis di pasar yang tidak pernah Anda duga ya.
yaitu salah satunya adalah golf. Dan kini menurut laporan media Korea, YG Entertainment sedang bersiap untuk menutup bisnis tersebut. Kok ditutup ya? Nah, 4 tahun lalu, anak perusahaan YG Entertainment, yaitu YG Plus, mengambil alih Greenworks. Greenworks sekarang mengoperasikan X Golf, platform reservasi golf teratas di Korea Selatan. Dan menurut laporan, perubahan arah bisnis YG Entertainment terjadi karena Big Bang. Nah, kalau kita comeback di awal tahun 2010, Big Bang adalah salah satu grup paling menguntungkan di K-pop. Dan YG Entertainment dikatakan punya banyak tawaran investasi dari perusahaan asing dan juga lokal. Tapi ketika anggota Big Bang mulai menjalani masa wamil dan dengan Blackpink yang belum debut, YG Entertainment memutuskan untuk mengurangi kerugiannya dengan mendiversifikasi usaha bisnisnya. Dan sejak tahun 2014 dan seterusnya, YG Entertainment meluncurkan dan mengakuisisi bisnis di pasar barbecue Korea, pasar kosmetik, hubungan masyarakat, dan juga golf. Agensi hiburan tersebut membeli Greenworks pada tahun 2017 seharga 31,5 miliar Korea won atau sekitar 27,3 juta US dollar. Ini jumlahnya banyak banget loh guys, dan tetap menguntungkan sejak saat itu. Tapi sementara Greenworks menghasilkan uang itu nggak berkembang pesat selama bertahun-tahun. Kembali pada tahun 2017, bisnis ini mencatat pendapatan penjualan sebesar 9,80 miliar Korea won atau sekitar 8,51 juta US dollar. Dan laba operasionalnya itu mencapai 2 miliar Korea won atau sekitar 1,74 juta US dollar. Dan pada tahun 2021, angka tersebut telah meningkat sangat rendah menjadi 11,2 miliar Korea won saja untuk masalah penjualan dan 3,20 miliar Korea won untuk labanya nih guys. Dan menurut laporan bisnis, Greenworks bukan satu-satunya bisnis YG Entertainment yang agak cukup kurang berkembang kayak gitu. Jadi setelah serangkaian skandal yang melibatkan agensi, beberapa bisnis di bawah agensi YG mulai mencatat defisit fiskal dan harga saham pun anjlok. Pada tahun ini, YG Entertainment telah menjual merek makanan dan kosmetiknya untuk membayar utang kepada investor. Dan sekarang tampaknya bisnis goal perusahaan akan menjadi yang berikutnya, memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada upaya yang lebih menguntungkan. Perwakilan YG Plus sendiri mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengembangkan bisnis utama kami di bidang hiburan dan merchandising berdasarkan strategi kami untuk bisnis masa depan perusahaan. YG Plus juga melanjutkan untuk mengkonfirmasi bahwa berbagai bisnis dalam portofolio YG Entertainment sedang ditinjau, tetapi agensi tersebut belum membuat keputusan khusus tentang penjualan. Tapi demikian, The Korea Economic Daily melaporkan bahwa perusahaan berencana untuk menjual 100% Greenworks untuk kedua kalinya. Dan YG Plus juga berusaha untuk menjual Greenworks tahun lalu, tetapi kesepakatan itu gagal. Ketika golf semakin populer di demografi 20-an hingga 30-an, pasar melihat potensi dalam bisnis ini, yang berarti YG Entertainment dapat menjualnya dengan jumlah yang rapi. Namun, keuntungan perusahaan juga bisa berbalik arah sekarang, karena Kakao juga telah meluncurkan layanan reservasi golfnya sendiri yang sukses, yaitu Kakao VX, yang mengancam akan mendorong X Golf keluar dari pasar. Dan sekarang, investor mengatakan upaya YG Entertainment yang gagal akan menjadi peringatan bagi industri hiburan lain yang berharap untuk menaklukkan pasar baru. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program survival dari Mnet, yaitu Street Woman Fighter. Jadi untuk program ini ada drama lagi. Jadi dramanya ini melibatkan Lee Cheon. Jadi kalian sebagai penggemar Lee Cheon alias Wijuan juga pasti benar-benar sedih banget melihat kondisi Lee Cheon di program tersebut nih guys. Lalu apa sih yang terjadi dengan Lee Cheon di program tersebut? Jadi guys, baru-baru ini Lee Cheon yang berasal dari agensi WM Entertainment ngebuat penggemar dan juga netizen yang lain memberikan dukungan dan juga cinta kepadanya setelah trailer untuk Street Woman Fighter itu disebarkan. Jadi dalam trailer itu kita dapat melihat banyak sekali sikap negatif dari para pesaing terhadap Lee Cheon. Wih, miris banget nih guys, serius. Pertunjukan dance competition memang belum dimulai guys, tapi sudah ada drama yang datang dari trailernya. Dan dalam sebuah video baru-baru ini, para pesaing terdengar berbicara tentang perbedaan antara idol dan penari. Jadi kurang lebih kayak gini guys percakapan mereka. Seorang idol sangat berbeda ya. Saya pikir kami penari yang sangat berbeda dari grup idol, karena ya tujuan berlatih menari juga sangat berbeda. Lalu dalam trailer untuk Street Woman Fighter, artis tersebut juga tampaknya mengenakan banyak stiker yang tulisannya adalah no respect alias nggak hormat kayak gitu guys. Fans berspekulasi bahwa para kontestan harus memilih penari mana yang paling tidak mereka hormati. Cheon terlihat menangis sambil berkata, "Saya rasa saya tidak bisa menari lagi." Anggota krunya ada di sana untuk mendukungnya dan bahkan meminta juru kamera untuk berhenti syuting untuk menghormati privasi artis.
Nah, ex-member dari IZ*ONE itu juga berkompetisi sebagai anggota kru Dance One, dan Chaeyeon juga sangat dihormati dalam industri ini karena keterampilannya dan juga semangatnya yang menginspirasi. Video penampilan koreografinya juga menerima banyak cinta dari para penggemarnya. Fans juga kesal karena artis mereka harus berurusan dengan sikap seperti itu dan tidak menyetujui strategi voting. Mereka berbagi cinta mereka untuk Chaeyeon dan kekaguman mereka untuk penari mengingat situasinya. Wih, drama baru lagi nih guys. Dan kalau aku lihat memang Mnet ini kayak sengaja banget sih menggunakan Lee Chaeyeon untuk menaikkan rating. Kalau kita lihat ya, Lee Chaeyeon ini adalah salah satu member alias idol yang populer banget. Kalau kalian mungkin sudah nonton bagaimana Produce 48, kalian dapat melihat ya bahwa Lee Chaeyeon ini memang digunakan oleh Mnet untuk mengebuat drama-drama kayak gitu loh. Jadi jujur agak miris sih melihat Chaeyeon, serius. Aku bener-bener kayak miris banget ngelihat dia. Perjuangan dia untuk jadi seorang idol itu loh bener-bener kayak susah banget. Dia itu mulai berjuang dari sejak dia itu masih kecil. Dari kecil aja dia udah trainee, habis itu ikut acara 16, dan pada akhirnya dia itu keluar dari JYP, masuk WM Entertainment, habis itu ikutin program Produce 48, dan sekarang dia ikut program survival lagi yang Street Woman Fighter. Dan di program tersebut sudah ada yang terjadi dengan. Tapi kalian juga sebagai para penonton itu harus tahu ya bahwa Mnet itu memang seringkali menciptakan yang namanya drama-drama. Jadi nanti ada yang menjadi korban evil editing seperti itu, sehingga dengan hal itu mereka nanti akan menciptakan situasi yang benar-benar kayak dramatis banget. Memang kalau kita lihat ini tuh mungkin akan terlihat sangat menarik gitu ya kan, karena ada something lah yang terjadi. Tapi ini tuh juga akan menjadi something yang bad untuk beberapa orang, terutama yang menjadi korban evil editing, karena mereka akan dicap buruk oleh netizen yang lain. Bener apa betul nih guys? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Kali ini kita akan membahas bagaimana Kris Wu. Well, untuk Kris Wu sendiri, jadi pejabat asal Cina itu telah menyebutkan bahwa Kris Wu menghadapi tuntutan 10 tahun penjara dan juga bakalan dideportasi karena skandalnya. Nah, mengenai penangkapan baru-baru ini terhadap Kris Wu atas tuduhan penanaman terong, media pemerintah Cina menyarankan kemungkinan hukuman berat untuk Kris Wu. Di Cina, hukuman penjara nggak kurang dari 3 tahun dan nggak lebih dari 10 tahun. Dan untuk kasus penanaman cabai aka terong ini, mungkin buat yang belum tahu apa yang aku maksudkan, langsung aja lihat komentar. Yups, itu adalah jawabannya. Itu yang aku maksudkan dengan penanaman cabai ya guys. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini tuh dapat juga loh dijatuhi hukuman mati, maksimum pada kasus penanaman cabai terhadap anak di bawah umur yang ditafsirkan bahwa pemerintah Cina telah menyeratkan hukuman yang keras untuk Kris Wu. Dan dikutip dari Global Times yang dikelola negara, melaporkan pada tanggal 2 bahwa kasus Kris akan menjadi kesempatan untuk mengingatkan tidak hanya idol saja tetapi juga orang-orang berkuasa, dan uang sekalipun tidak dapat menjamin segalanya. Dilaporkan bahwa selain hukuman penjara, Kris juga nantinya akan dideportasi. Udah tahu nggak deportasi ini kayak gimana? Jadi deportasi ini berarti kamu itu akan dikeluarkan dari Cina dan akan dipulangkan ke negara asal kamu. Nah, untuk Kris Wu sendiri, dia ini merupakan warga negara Kanada, tetapi dia akan dihukum menurut hukum Cina, karena Cina dapat menghukum siapapun yang melakukan kejahatan di negara tersebut. Kata Wu Faxian kepada media People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis mengatakan bahwa nggak peduli seberapa terkenal kamu, tidak ada namanya kekebalan dari hukum. Mereka yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan hukum. Dan semakin populer mereka, jadi mereka harus lebih taat pada hukum. Kasus ini bukan lagi rumor di industri hiburan. Ini adalah peristiwa nyata. Widih, hukuman di Cina tegas juga ya guys. Jadi, apa yang akan terjadi pada Kris Wu? Ini banyak sekali dari netizen yang sudah memberikan spekulasi. Banyak yang menduga bahwa Kris Wu kayaknya akan memang benar-benar mendapatkan hukuman yang keras. Terlebih lagi korbannya juga katanya bukan hanya satu gitu ya kan. Pasti hukumannya ini benar-benar keras banget. Dan selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa karir Kris Wu sebagai seorang artis itu nggak akan ada lagi, alias dia itu kayaknya akan pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang entertainer. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Nah guys, sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다, goodbye.